Seringkali kita melihat adanya beberapa kaum muslimin yang mengambil satu ayat Al-Quran terjemahan dan kemudian menafsirkannya berdasarkan logika dan pemahamannya. Apakah benar demikian cara menafsirkan Al-Quran? Alhamdulillah sudah ada bersama kita di sini Ustadz Mukhlis Hanafi yang akan menjelaskan secara langsung dan secara lebih detail kepada kita semua bagaimana cara yang benar dalam menafsirkan Al-Quran. Assalamualaikum Pak Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, langsung saja ya. Bagaimana sih Pak sebenarnya kita menafsirkan Al-Quran ini? Apakah ada kaidah yang harus kita ikuti dalam menafsirkan Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai hidayah, hudan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga makhluk yang lain, jin misalnya. Al-Quran sebagai sebuah pedoman tentu harus bisa difahami. Sebab kalau ada tanda penunjuk jalan, kita tidak faham, maka kita bisa tersesat. Sebagai sebuah petunjuk, maka dia harus difahami. Nah, upaya memahami maksud-maksud yang firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran itu, itulah yang disebut dengan tafsir. Jadi tafsir itu adalah upaya memahami kalam Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, karena manusia itu pengetahuannya, akalnya itu terbatas, sementara Allah itu pengetahuannya tidak terbatas, maka yang namanya tafsir itu selalu sesuai dengan biqadri taqah al-basyariyah, sesuai kemampuan manusia. Ini kan kita punya akal, kita punya pikiran terbatas. Kadang-kadang beda kepala, beda isi. Maka yang namanya penafsiran Al-Quran itu selalu dipenuhi perbedaan. Betul. Si A mengatakan begini, si B mengatakan begitu. Itu yang namanya tafsir. Tadi disebut-sebut juga ada terjemahan. Ya. Apa itu terjemahan? Terjemahan itu adalah upaya mengalih bahasakan. Dari bahasa sumber nih, Al-Quran dalam bahasa Arab. Dialih bahasakan ke bahasa kita, bahasa Indonesia. Itulah terjemahan. Terjemahan itu bukan Al-Quran. Terjemahan itu adalah hasil pemahaman orang juga. Terkait dengan Al-Quran. Oleh karena itu, perbedaan terjemahan itu juga wajar terjadi. Wajar terjadi. Sama halnya dengan perbedaan dalam penafsiran. Mengapa Al-Quran itu perlu ditafsirkan? Kita tahu bahwa petunjuk Al-Quran itu bukan hanya berlaku untuk satu wilayah tertentu saja. Di negeri Arab dulu. Al-Quran itu juga tidak hanya diperuntukkan bagi manusia pada generasi atau waktu tertentu saja. Tidak. Sampai hari kiamat nanti. Petunjuk Al-Quran itu berlaku. Mari kita lihat jumlah ayat Al-Quran itu berapa. Hanya 6.236 ayat. Tipis Qurannya. Persoalan manusia itu kan tidak terbatas. Di dalam Al-Quran itu ada penjelasan tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Apa mungkin Al-Quran sampai menjelaskan yang detil-detil? Tidak mungkin. Sebab kalau Al-Quran itu akan diperuntukkan bagi manusia sepanjang zaman, kalau yang detil-detil itu juga perlu dijelaskan, Qurannya bisa berjilid-jilid. Nah, Al-Quran itu isinya ada sebagian yang rinci, tapi ada sebagian besar hanya petunjuk-petunjuk umum saja. Agar bisa dijadikan sebagai petunjuk, maka dia perlu dijelaskan. Penjelasan itu namanya tafsir. Jadi tafsir itu adalah al-ibanatu wal kashfu. Menjelaskan dan membuka tabir rahasia di balik kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maka perlu penafsiran di situ. Kemudian Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arabnya itu juga kelas tinggi. Itu sangat puitis. Bernilai sastra tinggi. Bahkan orang Arab aja banyak yang salah paham dulu. Zaman Al-Quran itu diturunkan pada masa Rasulullah SAW. Banyak sahabat yang salah paham.
Turun ayat misalnya kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu sampai jelas al khaytul abyad. Al khayt itu benang putih, benang hitam. Ada salah seorang sahabat Adi bin Hatim mendengar ayat itu turun, dia langsung taruh benang putih, benang hitam di bawah bantalnya. Itu batasan kapan kita mulai puasa, kapan berakhir puasa. Dia taruh benang itu. Dia lihat bangun tidur, kalau benang putih, benang hitam sudah tampak, dia berhenti makan, mulai berpuasa. Keliru, salah faham. Lalu diluruskan oleh Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud dengan al-khaytul abyad, al-khaytul aswad itu adalah gelapnya malam dan terangnya siang. Nah, itu yang dimaksud. Bukan benang dalam artian sesungguhnya. Bukan tali dalam artian sesungguhnya. Jadi bahasa Al-Quran itu bernilai sastra tinggi. Maka itu harus dijelaskan. Banyak menggunakan kiasan-kiasan, metafor. Yang tidak bisa kita tangkap dari apa yang terbaca itu. Maka ini perlu kita ingatkan juga bahwa memahami Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan terjemahan. Ya. Nah, dalam penafsiran itu, tadi saya katakan, ada yang sifatnya umum yang dijelaskan Al-Quran. Ini perlu dijelaskan. Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang bernilai sastra tinggi. Maka tidak semua orang bisa memahaminya. Perlu penjelasan. Disinilah tugas seorang ahli tafsir. Al-Quran itu dalam satu ungkapan, Abdullah ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat, mengatakan Al-Quran itu adalah ma'dubatullah. Hidangan atau jamuan Tuhan. Ibu-ibu kalau menyiapkan makanan, hidangan itu pastikan disiapkan dulu ya. Disiapkan. Ada yang dalam bentuk nasi kotak, ada yang dalam bentuk prasmanan. Kerja menyajikan hidangan itu, itulah yang dilakukan oleh seorang ahli tafsir. Dia menghidangkan jamuan Allah. Dalam bentuk apa? Melalui kitab-kitab tafsir itu. Maka kita lihat kitab-kitab tafsir itu macam-macam. Ada yang tebal-tebal. Dia jelaskan segala sesuatu yang terkait dengan ayat. Sampai berjilid-jilid. Nah, itu yang model prasmanan barangkali. Semua disajikan. Tapi ada yang menyajikannya secara tematik misalnya. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang perempuan. Disiapkanlah dalam satu buku. Kalau dalam bentuk hidangan atau jamuan mungkin nasi kotak. Ini nasi uduk. Ini nasi padang misalnya. Orang tinggal ambil, tinggal menyantap. Itu cara para ulama menyajikan tafsir Al-Quran. Bagaimana cara menyajikannya? Mari kita lihat cara kita memahami Al-Quran atau cara para ulama menafsirkan Al-Quran itu. Pertama karena Al-Quran itu berbahasa Arab, maka ya harus mengerti bahasa Arab. Harus mengerti bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu mengajak kita untuk memahaminya. Bahkan Sayyiduna Ali itu mengatakan zalikal kitab fastantiquh, ajak Al-Quran itu berbicara. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu bukan cuma sekedar melafalkan kalimat-kalimatnya, tapi Al-Quran meminta kita untuk mentadabburinya, memahami apa yang dimaksud oleh kalam Allah itu. Jadi mentadabburi Al-Quran, sehingga ketika kita membaca Al-Quran kita bisa merasakan. Begitu ketemu ayat azab kita merasa sedih. Begitu kita mendengar berita-berita tentang surga, hati kita berbunga-bunga. Itu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Baik. Maka harus paham. Dan kita juga masih membahas tema kali ini tentang menafsirkan Al-Quran. Masih bersama saya Ustadz Mukhlis. Dan dilanjutkan kembali tentang cara menafsirkan Al-Quran ini. Ya, cara menafsirkan Al-Quran. Yang pertama harus kita lihat itu Al-Quran ayat-ayatnya itu saling menafsirkan antara satu dengan lainnya. Jadi kalau kita ketemu dalam satu ayat masih bersifat global misalnya dalam surat Al-Fatihah. Kita mohon ditunjuki jalan orang-orang yang dikatakan di situ diberi nikmat oleh Allah. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah?
Lalu ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai ini? Kita cari dalam Al-Quran, penjelasannya ada misalnya. Orang-orang yang diberi nikmat itu dalam ayat lain dikatakan ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi ayat Al-Quran itu antara satu dengan lainnya saling menafsirkan. Maka cari penjelasan itu pertama kali di dalam Al-Quran. Kalau tidak ketemu, lihat apakah Nabi pernah menjelaskan itu. Di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan sholat subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tidak ada penjelasannya. Tapi Nabi praktekkan, Nabi ajarkan. Jadi kita lihat dalam hadis-hadis, dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada, kita cari dari penjelasan para sahabat yang pernah berguru langsung kepada Rasulullah. Mereka juga yang menyaksikan saat-saat Al-Quran diturunkan. Malam atau siang, di mana turunnya. Itu para sahabat kan lihat. Maka kita lihat penjelasan para sahabat. Lalu murid-muridnya sahabat, para tabi'in. Itu riwayat-riwayat itu kita cari. Kalau tidak ada riwayat-riwayatnya, di sini akal bisa berperan. Kita fahami dari apa? Karena Al-Quran itu bahasa Arab, maka kita cermati ungkapan-ungkapannya yang dalam bahasa Arab itu. Ya, itu diantara cara menafsirkan Al-Quran. Ada satu hal yang sering sekali membuat orang salah dalam menafsirkan Al-Quran itu. Apa? Ketika dia mencomot 1-2 ayat dalam Al-Quran, lalu difahami secara letterlek, terpisah dari konteksnya. Saya beri contoh misalnya. Dalam surat At-Taubah ketemu ayat 29 itu. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Bunuhlah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang dibaca cuma terjemahan lagi. Terjemahannya begitu. Apa yang terjadi? Dilihat ada orang-orang kafir, bukan muslim, sedang jalan di pasar, di tempat wisata, tepi pantai, lalu dia bunuh. Karena memahami ayat secara parsial, secara sepotong-sepotong. Ketemu ayat waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Kalau kafir itu halal darahnya, maka ramailah republik ini karena dia lihat undang-undang yang dipakai itu bikinan manusia, anggota legislatif. Ada peraturan menteri, ada peraturan presiden. Ini manusia semua, bukan hukum Allah. Diperangilah mereka itu. Ini juga keliru. Memahami Al-Quran secara parsial, memahami Al-Quran secara letterlek, secara tekstual, lepas dari konteksnya. Nah, ini bisa keliru. Jadi dalam menafsirkan Al-Quran itu kita harus melihat secara keseluruhan. Secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong. Baik Pak Ustadz, nampaknya Ibu di sini juga sudah mulai ingin bertanya. Kita kasih kesempatan ya Pak. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, siapakah yang berhak menghafizkan Al-Quran? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menafsirkan Al-Quran dengan mengandalkan logika? Waduh, bagus sekali pertanyaannya. Langsung saja ya Pak. Jadi yang pertama tadi ada siapakah yang berhak menafsirkan Al-Quran? Saya ingin tanya terlebih dahulu. Ibu kalau sakit gigi perginya kemana? Ke dokter gigi. Baik. Kalau sakit jantung perginya ke dokter jantung, tidak ke dokter gigi. Itu artinya apa? Artinya kita harus kembalikan persoalan itu kepada ahlinya. Jadi yang berhak menafsirkan Al-Quran itu adalah mereka yang tahu ilmu-ilmu tentang tafsir Al-Quran. Ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Memahami Al-Quran itu hak setiap orang. Kewajiban kita ini memahami Al-Quran. Tetapi memahamkan orang lain dalam bentuk penafsiran yang tidak bisa diserahkan ke semua orang dong. Hak untuk sehat itu hak setiap orang.
Tapi menyehatkan orang lain, membikin orang sehat yang semula sakit, itu siapa? Ya dokter yang ahli di bidang itu. Maka kita kembalikanlah kepada yang ahli di bidang itu. Nah, siapa yang ahli itu? Mereka yang faham tentang bahasa Arab. Mereka orang yang tahu ilmu-ilmu keislaman. Dia harus tahu ilmu tentang hadis, ilmu usul fikih, ilmu yang lain. Selain itu juga orang-orang yang memiliki niat tulus, bersih, ikhlas, akidahnya tidak menyimpang dan seterusnya. Karena kalau dia sudah punya pikiran tertentu yang tidak sehat, tidak baik, nanti penafsirannya pun akan ke situ. Maka jadi sama dengan orang mau memancing ikan atau menjaring ikan, dia harus bawa perangkatnya. Mau menafsirkan Al-Quran harus memiliki perangkat keilmuan supaya tidak keliru. Jangan nanti dia pergi ke hutan bawa pancingan. Tidak dapat ikan, yang dapat harimau. Nah, begitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya. Bolehkah menafsirkan Al-Quran dengan mengandalkan logika? Nah, ini yang banyak kerap terjadi nih. Betul. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita akal. Dan akal itu harus digunakan. Al-Quran pun merangsang akal pikiran kita untuk mencermati alam semesta. Untuk mencermati kitab sucinya. Jadi sebenarnya Al-Quran itu adalah Al-Quran itu dengan alam semesta ini adalah dua hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita cermati. Jadi alam semesta itu juga kitab suci Allah yang terlihat. Al-Quran itu adalah kitab suci Allah yang terbaca. Akal diberi ruang untuk memahami itu. Nah, tetapi akal manusia itu kan terbatas. Panca indera kita terbatas. Coba aja lihat, tongkat selurus apapun masukkan ke dalam air, dia mesti bengkok. Jadi panca indera kita terbatas, akal pikiran manusia juga terbatas. Nah, disinilah lalu maka kemudian terjadi perbedaan penafsiran antara satu dengan lain. Nah, dalam menafsirkan Al-Quran tidak cukup hanya mengandalkan akal pikiran. Oleh karena itu seperti saya katakan tadi, lihat penjelasan Al-Quran, lihat penjelasan Rasulullah SAW, riwayat-riwayat terkait dengan itu. Baru kemudian kalau tidak ada, di situ akal bisa berperan. Gitu. Nah, gimana jadi Ustadz nih kalau misalkan kita masih berilmu, mau nggak mau kita pasti semua di sini juga merasa kita fakir ilmu ya, masih mencari mana yang terbaik, mana yang memang betul adanya di Al-Quran seperti itu ya. Jadi banyak sekali penafsiran juga kita terima berbeda-beda. Nah, sebagai orang yang lagi belajar dan juga fakir ilmu ini, bagaimana cara memilih dan menerima berbagai tafsiran itu sendiri? Pertama, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak tahu, tanya orang yang ahli di bidang itu. Yang kedua, perbedaan penafsiran itu adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu pendapat manapun, selama itu disampaikan oleh ulama yang otoritatif, ada dasarnya, dan itu menenangkan hati kita, kita yakin dengan itu, ikuti. Jadi sebenarnya perbedaan penafsiran itu harus memberikan kemudahan kepada kita. Jadi sebenarnya tidak perlu bingung. Selama pandangan itu disampaikan oleh ulama yang otoritatif, ahli di bidangnya, lalu kemudian sejalan dengan kata hati kita dan pikiran kita, ada dasarnya juga, tidak apa-apa untuk kita ikuti. Baik, terima kasih banyak, Dok.